Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, i'tikaf artinya berada di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. I'tikaf ini adalah ibadah yang selalu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga oleh sahabat-sahabat dan sahabiat-sahabiat. Ini tergambar dalam ungkapan Quran yang bunyinya wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kamu gauli istri-istrimu itu sementara kamu sedang beriktikaf di masjid. Ungkapan ini wa antum akifuna fil masajid menjelaskan kepada kita bahwa sahabat-sahabat dahulu itu rame-rame melakukan i'tikaf di berbagai masjid, fil masajid, di masjid-masjid. Mereka lakukan hal ini dengan meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan i'tikaf itu. Bahkan Rasulullah melakukan i'tikaf di bulan Ramadan itu sejak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayatnya. Artinya i'tikaf adalah ibadah yang selalu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beribadah, berada di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada semacam kritikan dari salah seorang ulama terhadap fenomena yang terjadi belakangan ini. Kata beliau, sungguh aneh umat belakangan ini. Kalau dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melakukan i'tikaf di akhir-akhir Ramadan, sejak i'tikaf itu disyariatkan sampai akhir hayat beliau. Bahkan begitu juga dilakukan oleh sahabat-sahabat. Juga dilakukan oleh
istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau meninggal dunia. Itu sesuatu yang dilakukan oleh sahabat dan sahabiat dengan ungkapan wa antum akifuna fil masajid. Kalian ramai-ramai beriktikaf di masjid-masjid. Perbuatan yang biasa dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, kata ulama tadi, di akhir zaman ini sangat sedikit yang melakukannya. Beliau mengatakan sungguh aneh, satu sunnah yang selalu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sunnatul i'tikaf, sedangkan di akhir zaman itu masyarakat cenderung mengabaikannya. Fenomena yang kata beliau sungguh aneh, sungguh unik. Memang i'tikaf ini, saudara-saudaraku, itu tidak ada satu ayat pun atau satu hadis pun yang menjelaskan tentang keutamaannya. Tapi cukuplah bagi para sahabat bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi keteladanan buat mereka. Walaupun mereka tidak menjumpai anjuran atau keterangan tentang keutamaan i'tikaf, tapi mereka tetap termotivasi meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka beriktikaf seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena kecintaan mereka kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara umat akhir zaman belakangan ini mereka lebih termotivasi dengan berbagai keutamaan. Nah, karenanya komentar salah seorang ulama tadi mengatakan, ya, kalau i'tikaf itu cukuplah keteladanan dari Rasulullah, ya, bagi mereka yang beriktikaf, ya, sebagai perwujudan kecintaan mereka sehingga mereka lakukan i'tikaf ini dengan meneladani Rasulullah SAW. Sementara orang akhir zaman nggak begitu termotivasi karena tidak dijumpainya keterangan-keterangan yang menjelaskan tentang keutamaan i'tikaf tadi. Secara umum i'tikaf itu ada dua macam. Ada i'tikaf biasa, yaitu seseorang berada di dalam masjid untuk beribadah karena Allah. Karenanya kita jumpai kadang-kadang di masjid-masjid tertentu di atas mihrabnya itu tertulis kalimat nawaitul i'tikafa lillahi ta'ala. Aku niat beriktikaf karena Allah.
Itu i'tikaf secara umum. Bisa dilakukan kapan saja. Apakah di bulan Ramadan, ataukah di bulan Syawal, atau bulan-bulan yang lain. Nah, biasanya orang beriktikaf di masjid di hari-hari dan bulan-bulan yang lain karena ingin menanti sholat berjamaah bersama imam di awal waktu. Mereka datang lebih awal, kemudian mereka melakukan sholat sunnah, lalu duduknya itu sudah begitu besar nilainya. Malaikat mendoakan, ya Allah ampunilah dia, ya Allah limpahkanlah rahmat kepada dia. Subhanallah. Nah, bentuk yang kedua adalah i'tikaf fil ashril awakhir min Ramadan. I'tikaf pada 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Nah, ini khusus. I'tikaf khusus seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu berada di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktunya khusus pada 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Bahkan menurut keterangan bahwa Ramadan yang terakhir yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau beriktikaf sampai 20 hari. Subhanallah. Sampai 20 hari. Yaitu dari hari ke-11 sampai selesailah Ramadan itu. Nah, ini i'tikaf yang khusus. Ya. Waktunya khusus 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ya. Nah, disebut i'tikaf al-ashrul awakhir. Ya. Secara umum seperti itu. Ada i'tikaf yang bisa dilakukan kapan saja orang berada di dalam masjid, ya, walaupun waktunya sejenak. Apakah misalnya 10 menit, apakah 15 menit, atau 20 menit, atau setengah jam, atau lebih dari setengah jam. Ketika seseorang beriktikaf lebih lama dalam menanti sholat wajib, maka penantiannya itu bernilai begitu besar. Dalam sebuah hadis dikatakan, wa huwa fis sholati man tazara shalah. Orang itu dinilai bagaikan dia sholat terus-terusan selama dia menanti sholat. Ketika misalnya penantiannya setengah jam untuk bisa sholat zuhur, seakan-akan setengah jam dia duduk menanti sholat wajib bersama imam, itu dinilai seperti dia melakukan sholat terus-terusan. Luar biasa. Apalagi ketika seseorang i'tikafnya 10 hari penuh. Ya. Nah, karenanya ada
adab-adabnya, etikanya ketika seseorang beriktikaf. Yang pertama adalah dia selalu menjaga wudhunya. Jadi dia masuk ke masjid ya, dalam keadaan sudah berwudhu, lalu dia sholat sunnah tahiyatul masjid ya. Nah ketika ini dilakukan, maka setelah itu dia duduk menanti sholat berjamaah, nilainya luar biasa. Penantiannya itu bagaikan dia sholat terus-terusan. Wahuwa fis sholati man tazara shalah. Dia itu dinilai seperti orang lagi sholat selagi dia menanti sholat itu. Itu etika pertama. Masuk ke dalam masjid dalam keadaan berwudu. Yang kedua adalah melakukan sholat tahiyatul masjid ya. Baru setelah itu bisa melakukan aktivitas yang lain. Apakah sambil menanti sholat fardu berjamaah bersama imam, dia menantinya dengan berzikir, ataukah penantiannya dia sambil baca Quran, ataukah penantiannya dia sambil merenung bertafakur, ataupun penantiannya sambil membaca kitab-kitab tertentu yang bermanfaat. Tapi diawali dengan masuk ke masjid sudah dalam keadaan berwudu, dan selanjutnya dilakukan tahiyatul masjid. Nah bagaimana ketika penantiannya untuk sholat berjamaah, lalu orang itu batal wudhunya? Hendaknya dia perbaharui lagi wudhunya, berwudhu lagi ya. Sebab doa malaikat tadi terkait dengan kondisinya yang masih tetap suci, kondisinya yang masih tetap terjaga wudhunya. Kalau wudhunya batal, ya kembali memperbaharui wudhunya tadi. Saudaraku yang dirahmati Allah, itu iktikaf secara umum. Sedangkan iktikaf secara khusus atau iktikaf al-ashrul awakhir min Ramadan, iktikaf 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, ketika misalnya seseorang ingin iktikaf penuh 10 hari, maka hendaknya dia masuk ke masjid itu jelang maghrib malam ke 21. Jelang maghrib dia sudah masuk, sehingga malam 21 dan seterusnya sampai malam terakhir dia tetap berada di dalam masjid. Gitu ya. Tapi kita lihat juga fenomena di masyarakat, banyak orang-orang yang sudah termotivasi untuk melakukan iktikaf. Tapi iktikaf yang dilakukan, ya, kata sebagian orang, itu iktikaf kalong. Iktikafnya cuma di malam hari. Ya, dia lakukan ibadah di malam hari. Sementara siang hari dia keluar. Ada yang keluar pengen pulang istirahat di rumah. Ada yang
keluar pengen melakukan kerjanya, bisnisnya, dan seterusnya. Artinya iktikafnya nggak penuh, ya. Hanya dilakukan di malam hari, sementara di siang hari tidak dilakukan. Yang idealnya seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabat adalah tetap berada di dalam masjid itu dan tidak keluar dari masjid kecuali untuk kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendesak. Misalnya seseorang ingin ke WC misalnya. Jadi selama 10 hari itu dia tetap tinggal di dalam masjid. Itu i'tikaf yang penuh. Bagaimana dengan yang dilakukan oleh sebagian orang tadi? Ya tentu itu positif. Positif. Dia berada berlama-lama sepanjang malam di dalam masjid, itu satu yang positif. Atau dia berada misalnya beberapa hari di bulan Ramadan yang terakhir di dalam masjid, tidak sampai lengkap 10 hari, itu juga positif. Tapi idealnya adalah tetap berada di dalam masjid untuk beriktikaf, ya. Tinggal di masjid itu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbul pertanyaan kemudian, bagaimana program dan kegiatan yang kita lakukan dalam iktikaf itu selama kita berada di dalam masjid. Insya Allah pertemuan berikutnya akan kita jelaskan tentang agenda atau program yang seyogianya dilakukan ketika seseorang beriktikaf di masjid. Wabil khusus ketika iktikaf dalam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.